rotasi dari seorang Valentina, tapi di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat ada Dreams Masih yang akan dengan bermain. permainan. Dan kali ini ditemani sama Dreams. Oh, oke. Ini nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain setelah ini terjadi. Oke, Sengaja memberikan dia tadi matinya nyawanya. sama turret sama oke, di ini kan sama Kaltizi. Iya. Tapi yang lasitnya turret kan? Ya. Oke. Nanti Oke, kita lihat di mana. tetap Kartizi yang dapat goldnya gitu. Iya, walaupun siapapun itu, tapi kan Kalau yang kalau lasit turret tesnya terakhir kan? dan gak ada yang ngehit, itu kebagi. Iya. Kalau gue goldnya. Bukan masalah goldnya nanti yang main gue bahas nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kartizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya bisa kita bilang. Iya, sama dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih Oh, daerah top lane-nya. Harusnya first blood Udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi pembahasan ke jungler sekarang Kartizi harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya, karena versi mau pakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya, sambil kita melihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan menuju ke arah turtle ini Mas ya. Oh, Yes. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Versik. EVOS Legends, hijaunya sudah level 4. Kaltizi, dia udah punya Heaven Spin. Dan ini ternyata di Petrify ditutup dan Watchers. Satu Heaven Spin tadi dikeluarkan. Maka coba dibalikan kembali ke kanan. Tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh permainan tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur. Eko berhasil mengamankan tapi kayaknya ini satu. nggak bisa kita bahas tau. Iya makanya kan gue bilang nanti. Nggak bisa dibahas. Karena kasusnya seperti itu kan Betul, tadi. kasusnya seperti itu. Makanya gue tanya sama lo, lasitnya dari turret Iya. atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah Makanya gue sebenarnya bilang nanti. yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan, apalagi kalau kalian sering keluar negeri, jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Versik bakal coba dipaksa, coba untuk menggunakan retribution ya, mau tidak mau bungkornya. Dan ini bisa dibilang ini mirroring dari segi offlanernya. Ya. Psychos ganggu ke arah Kaltizi, dari Sanford ganggu ke arah seorang Versik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Versik yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Ya. Kita sini di daerah bottom lane ya. Psychons masih mencoba untuk menggunakan sprintnya dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan. Harusnya ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan selalu ada perang terjadi walaupun masih 30 detik dari turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Ijume yang dia pakai sekarang, if kayaknya bakal ada nerf ya, tapi gua nggak tahu deh kapan ya. Iya. Yang kotaknya jadi dikit banget, jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua, if itu adalah kondisi Yang imba tuh yang Dimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Versik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan source skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retrinya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Gak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim League of Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Kores agresivitas ya. Melihat dari Brans ini memang hero yang cukup menuju ke arah mid late game powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki agak
sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kartisia apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Voltin. Satu pemain Esek. Remote manipulation dibalikan kembali posisinya dari Franz. Kali ini masih ada Kartusi menahan heavy spin dan Versing terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam. The Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Versing. Masih bisa mundur ke arah belakang, tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight, Bung Konet. Menurut gua, dia harus disengage. Mereka harus reset kembali. Dari segi gold, mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang transnya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head antara milik itu. Dan lihat item yang dimiliki Versi dan Sekots. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget, dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi, udah didapatkan, cari item berikutnya, yaitu harusnya Guardian ya ini. Kayak Guardian. Tapi Hijume stiker ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali, Bung Konet. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Lihat tuh, lihat apa yang dilakukan oleh Sunford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume sekarat. Udah dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarang langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih, Bung Konet. Mereka harus tutup semua Feather Airstrike. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feather Airstrike ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots ini berbahaya sekali, Thunder Clan dikeluarkan. Tapi lihat dari Cortez memilih menuju ke arah Brawl dan Feather Airstrike membalikkan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput. Ada Cultist di depan sana tapi ternyata tidak ada Kaiguin. Mereka simpan 405 menuju ke arah satu buah turtle. Ini bukan hal yang baik, Bung Konet. Dan bahkan kita bisa Kejebak banget sih dari posisinya. 3 versus 4. 3 versus 4 gak baik ini. Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terasa orang Yawinya. Retribution 3-2-1 udah didapatkan oleh Valentina-nya ternyata. Dari Versi yang gagal mengamankan Turtle dan Guiding Wind-nya memanggil seorang Versi dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versi udah bagus banget sebenarnya. Ngejauhin Yawinya dan mencoba untuk ngegeser dari Kartesinya. Tapi balik lagi. Damage dari Mage, jungler Valentina yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy speed balas heavy speed yang mungkin cukup berat ya untuk serang Versik yang keluar dari Iya. sih tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Tuh kan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki autoimun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke Hijume sih. Menurut gua agak cukup ini ya cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil ke arah heavy spin lagi. Initiate terus ya. Ya heavy spin lagi just in case Hijume dia ngebuka reward manipulation. Enak-enak Bisa aja cancel. sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Nah. Jadi tergantung situasi. Dia bisa nge-slow, dia bisa ada Federal Strike juga. Tapi nggak Jadi power. pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua. Tetap ke heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina megang dia akan lebih tipis daripada Akai. Itu PR-nya. Tapi imun Di dan late game ya, kita ngomongin late Iya, game. kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun ke Iya, sama dia cross controlnya sih. Tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gue bakal sakit. Wow. Dan gak bikin dari kartu dia bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Psychos agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali. Kaltisi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam transfer Psychos. Tapi dia pasar heavy scene. Dia bakal coba untuk paksa menuju ke arah Dreamska. Ini karena Dreams pilihan utama dan bakal bisa di all in. Tapi ternyata bukan. Rans yang menjadi target utama. Satu buah turret didapatkan lagi oleh tim Eko di arah bottom lane, Bung Kori. Objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapih. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Eko di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapi. Dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord yang sudah mulai muncul, walaupun ini masih lot yang pertama. Tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia. Dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker. Dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Wacak dia akan coba nutup Hijume. Gak kepancing loh Hijume-nya gak lihat. Hijume-nya terdeteksi. Yawi, lihat dia fokus untuk dapetin satu buah. Yang juga dapetin heavy spin. Berhasil didapatkan. Ini dia keuntungan dari heavy spin. Berhasil mengadu sebuah gangsi. Mengadu juga retribution. Sama-sama power. Walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya dan Sunford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi mid game. sebenarnya gue bilang gue juga setuju soal itu. Tapi Yes. balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga. Karena dia magical juga. Ya kan, punya power juga.
banyak yang bisa dilakukan, tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus courtesy kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak diadu heavy spinnya yang ngebuat dari vertiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retri itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spinnya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak-agak sulit untuk dapetin retrinya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Kaltizi sendiri. Lihat dipaksa, Heavy spin. mau charge, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi sebaliknya mendapatkan Kaltizi, ini dia heavy spin lagi. for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih Dimasukin dahulu. loh. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya. Iya bener-bener langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away yang sangat baik membuat dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Terdeteksi para pemain dari tim EVOS Legends kali ini. Hijume gak dikasih kesempatan untuk bermain. Reward manipulation yang kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Versik ini terkena damage yang cukup sakit juga dia tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentina udah bisa bergerak bebas banget. Benar-benar dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya. Udah maksimal untuk level ini. Tinggal dari anak EVOS ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi, terutama dari Brands dan juga dari Hijume-nya. Gua salah fokus sama Psychot sih. Dengan gold 7.000 dan dia bahkan memiliki item lebih banyak daripada Versik. Ini membuat dari Psychot bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin Kenapa? keadaan ya. Balikin Incer keadaan. ke Bruno-nya kah apa Parse? Ada Parse. dua sih Parse. Parse. Ya? Lebih ke Parse. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Way of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Parse ada Watcher. Parse ada Flicker tapi at least gak ada Vendetta Strike. Team fight-nya bakal Dihentiin ya. Jadi Incer buat siap dia buka, dia thunderclap. Iya, Thunderclap. Jadi setidak kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS Legends gak bisa masuk karena Farsia-nya. Ketika Farsia buka mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dream memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalian lihat beberapa kali. Ini serius mau di contest dengan keadaan seperti ini. Heavy spin dipaksakan terbuka dan membuat dari versi harus tumbang. 4 lawan 5 loh. Masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi heavy spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS. Dengan darah yang sangat sekarat. Harus dilepas ini. Gak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out. Dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya. Tapi at least mereka bisa tahan game-nya. Weather Strike lagi, lihat Brans Brans. mati. Oh Gak bakal my bisa God. selamat Gak ada kali guiding ini. win. Ada sih, kenapa dia gak guiding win ya? Mungkin nggak kepencet maybe atau mungkin kepencet sama hero yang lain, tapi kita lihat di sini di mana dari tim EVOS Legends mereka pura-pura ada one shot digunakan bersama dengan satu balas Sofana Flow. Sanford benar-benar membuat para pemain dari tim EVOS Legends nggak bisa mempertahankan base turret mereka, sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas mundur. 15 detik lagi untuk Brands kembali hidup. Untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya. Dan bahkan Hijume juga masih belum membuka real world manipulation-nya. Menahan untuk Lord yang akan segera masuk. Dan itu dia hantaman dari seorang Lord. Mendapatkan satu turret lagi. Base turret daerah bawah sudah hancur. Menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychots yang tubuhnya sangat tebal. Federal Strike tidak berhasil untuk digagalkan dan bahkan Psychots-nya low, tapi masih bisa ada guiding win yang menyelamatkan dirinya. Tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua base turret-nya hancur, mengancar ke arah Brands-nya. Tapi kita lihat masih mencoba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sanford dia diam-diam mencoba untuk mencolik base-nya. Terkaget-terkejut, terheran-heran. Saya Gimana Ji melihat menurut lo, Ji? apa? Ruginya kayak mana ini? Ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena gak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 gold difference. Best turret terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang players goldnya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams gak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Hijume sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulation-nya di cancel. Jadi benar-benar kayak para pemain
dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada Iya. cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gue nggak mikirin. Sanfordnya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam, urusan belakang gue Gila, nggak Abid tahu Hansel nggak. banget. Wah, tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Bener-bener incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern lainnya juga yang digunakan gak asal-asalan gitu. Jadi dia manfaatin dari Electrophenol Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Iya. Dan dia bisa bikin ya ngedesnya itu bisa berkali-kali gitu. Ketika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychos menuju ke arah BDQT, menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah ke arah Kartens kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Federal Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya, Bu Kordet. Ya. Brans jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan deal damage-nya. Dia setidaknya akan coba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Tarsha. Coba ditutup Federal Strike-nya. Dan menurut Tapi ini aku susah sih. memang susah. Posisinya walaupun tadi Kartensnya juga hilang mulu kan Iya. posisinya. kayak berkali-kali tiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih, kayak Masianya untuk masuk pun juga benar-benar posisinya pun sangat jauh, dan damage dari BNQT-nya juga lagi sakit banget, benar-benar lagi jauh banget. Terlambat. Mereka mau team fight terlambat. Mereka tidak bisa team fight sekarang. Masa sih mereka? Mereka terlambat. Mereka memaksakan mencoba mendapatkan satu penalti dari keluarga Psychos. Dan ini dia tutup penalti-nya. Kartes sisa seorang diri. Dapatkan flicker digunakan, tapi di sisi belakang Bras mencoba untuk mendapatkan seorang Kartesi. Sakit kan? Itu yang gue bilang, Shutdown. Itu yang gue bilang. Shutdown. Tershutdown dan bahkan tersisa satu orang Sanford yang dikejar, masih mencoba untuk memberikan damage, tapi mereka hanya menahan saja sayangnya, dan tercancel juga tadi Lordnya, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight-nya? Ini PR-nya sebenarnya di dua ini dari Dreams dan juga Brans. PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata dari Jermas dari Guiding Wind yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartes ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartens. Enggak deh. Kartens nggak mati. Oke, nggak mati Dia pakai deh. flicker. Dia pakai flicker, dia nggak mati. Tapi tetap itu impactnya besar banget menurut gua. Federal Strike-nya lagi-lagi kalau Cyclops bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Federal Strike. Aduh, ini deg-deg serem banget begini nih. Karena nggak ada Cyclops, ini berat banget kalau dia masak kayak gini. Iya. Aduh, ada Kartesi juga. Kartesi Oh, ambil heavy spin iya. lagi abis ini. Sama lane managementnya balik lagi sih. Pergerakan Benedetta di bawah, dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, Dia dia incar kicking. lagi. Ada Bruno juga, ada Parse juga. Di arah bottom lane-nya. Kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versing, Dreams, dan juga Brats benar-benar fokus banget. Dan ini dia, Fight Psycho time. sudah ada Federal Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Dan kita bersama-sama mengharapkan untuk retribution yang dilakukan oleh Versing. Oh my god, no! Yawi yang menggunakan wild charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba Brats. untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya. Tapi ada Win of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua.